saking Masjid Al-Furqon Kalipucang Magas kalih ditambah saking PHBI setunggal. Masjid Al-Munir Kembang Magas sekawan dipun tambah PHBI setunggal. Lajeng Masjid Baitur Rahman Jambu Magas kalih. Lajeng Masjid Al-Ma'rifah Ngledok Magas setunggal. Lajeng Masjid Kajen enjang punika Magas sekawan. Masjid Al-Hidayah Kasongan Magas sekawan. Lajeng Masjid Al-Ikhlas Sentanan Magas sekawan. Masjid Sabil Huda Tirto Wetan Magas gangsal. Lajeng Masjid Al-Muhtadin Tirto Kilen Magas sekawan. Lajeng Masjid Al-Ma'ruf Tirto Sisih Ler Magas 3. Lajeng Masjid Al-Amin Goren Magas kalih. Salajengipun Masjid Al-Mukminun Sembungan Magas 8. Lajeng Masjid Sendang Semanggi Magas 3 lan Masjid Al-Masyhur Magas setunggal. Salajengipun Bapak Ibu bilih sak mangke ingkang jumeneng imam lan khotib panjenenganipun Ustadz Irfan Nuruddin STHI MSI. Pramila monggo sofipun kita lurusaken supados sak mangke sofipun rapat ketinggal rapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dumateng Bapak Ibu, monggo kita sedaya sami jumeneng enjang punika kita nindakaken salat Idul Adha. Pramila monggo jumeneng lan sofipun dipun lurusaken ingkang ngajeng kosong dipun kebaki. Dumateng Ustadz Irfan Nuruddin kami sumangga. Tes. Softnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Karena itu keharusan bagi kita adalah memanfaatkan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya sebagai wujud dari rasa syukur. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Salat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada pesan moralnya. Pasti ada spiritnya yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna akan memerintahkan sesuatu yang tidak ada kandungan hikmah di dalamnya. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mencari dan memahami hikmah, pesan moral atau spirit yang terkandung di dalam setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah kurban. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat syariat kurban hanya sekedar untuk menyembelih hewan ternak, hanya sekedar untuk berpesta atau hanya sekedar untuk bersenang-senang saja. Tentu ada pesan yang dalam dan luar biasa yang seharusnya kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah kurban yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pasca berkurban. Ada 4 hal yang barangkali perlu kita sampaikan agar ibadah kurban kita akan semakin berbobot, akan memberikan perubahan bagi diri kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama, hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, bukan untuk bekerja atau bukan untuk transaksi jual beli. Sehingga yang harus ada di dalam pikiran kita hari ini adalah berkurban. Artinya adalah mempersembahkan hewan kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah siap untuk rugi, siap untuk kehilangan, siap untuk mempersembahkan yang terbaik. Terlebih lagi dalam situasi pasca pandemi seperti ini,
maka ibadah kurban harus dirayakan dengan cara menggembirakan, semangat kebersamaan, dan keberpihakan kepada yang lemah atau yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, dengan semangat berkurban, seandainya ada yang kehilangan pisau saat berkurban, itu bukanlah kesedihan. Atau ada yang pakaiannya kotor, pakaiannya rusak terkena oleh darah, itu bukanlah penyesalan. Atau capek badan, tapi tidak mendapatkan upah atau jatah tambahan, itu bukanlah kerugian. Tapi itu semua adalah kebanggaan, kesenangan, kesyukuran kita karena berhasil mengorbankan harta benda yang kita miliki selain hewan ternak yang telah dikorbankan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali, atau daging-daging itu dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan dari kamulah yang akan dapat mencapainya. Yang perlu kita ingat adalah bahwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hewan ternaknya. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan tulangnya ataupun darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya atau keseriusannya di dalam menyelenggarakan ibadah kurban. Jadi bagi yang tidak mampu berkurban sapi, lembu, tidak mampu berkurban kambing, tetaplah bersemangat untuk berkorban dengan mempersembahkan apa yang kita punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingatkan juga adalah bahwa tidak semua kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti dari peristiwa kurban kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya sama-sama berkurban, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban salah satu di antaranya, yaitu kurbannya Habil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abnai Adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu atau salah seorang di antara mereka, yaitu kurbannya Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu kurbannya Qabil. Dari penjelasan ayat di atas dapat difahami bahwa sejarah pertama kali kurban itu dilaksanakan oleh putra-putranya Nabi Adam alaihissalam, yaitu bernama Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki oleh Qabil mewakili kelompok para petani, sedangkan Habil mewakili kelompok para peternak. Saat itu sudah mulai ada perintah, siapa yang memiliki harta yang banyak, maka sebagian hartanya dikeluarkan untuk kurban. Qabil dan Habil memiliki semangat atau spirit yang berbeda saat berkorban. Saat diminta berkorban, Qabil cenderung memilih hasil cocok tanamnya yang rusak, hasil cocok tanamnya yang tidak baik. Sementara Habil memilih hewan ternak yang terbaik. Hal inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil, bukan kurbannya Qabil. Karena itu Habil memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik pada saat berkorban. Qabil dan Habil memang telah tiada, tetapi semangat, spirit mereka berdua akan tetap abadi, hinggap di setiap kaum muslimin yang akan berkorban. Ada di antara mereka kaum muslimin yang berkorban, tetapi memiliki semangat yang besar, memiliki semangat yang tinggi layaknya Habil. Tapi akan ada pula di antara kaum muslimin yang memiliki semangat kerdil seperti Qabil.
Dan yang pasti Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima kurban yang diberikan dengan penuh semangat untuk mempersembahkan yang terbaik. Untuk itu kita semua berharap bahwa hari ini kita akan melihat semangatnya Habil hidup kembali di tengah-tengah kita. Sehingga masing-masing dari sahibul kurban, masing-masing dari panitia maupun para jamaah, semua akan berusaha memberikan pengorbanan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengalahkan cintanya kepada putranya untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim telah lama menikah dan belum dikaruniai putra. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa beliau dengan lahirnya putra yang tampan, putra yang cerdas dan putra yang soleh. Kita semua bisa membayangkan betapa bahagianya Nabi Ibrahim saat itu. Harapan yang demikian lama telah dipupuk pada akhirnya menjadi kenyataan. Namun di saat sedang merasakan bahagia yang tidak terhingga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai pembuktian cinta kepada Allah lebih tinggi dibanding cintanya kepada putranya. Ujian yang sangat berat ini bagi Nabi Ibrahim pada akhirnya berhasil dilalui. Nabi Ibrahim lebih memilih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibanding putranya. Dalam Quran dijelaskan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim memang telah berlalu. Tetapi semangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dari putranya atau mencintai Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan dunia itu harus terus ada harus kita pupuk dalam hati sampai sekarang. Karena sesungguhnya kita ini memiliki Ismail kecil dalam arti sesuatu yang paling kita cintai di dunia. Bisa jadi harta benda yang kita cintai. Bisa jadi Ismail kita adalah tanah. Bisa jadi Ismail kita adalah rumah. Bisa jadi Ismail kecil kita adalah mobil, ATM, uang dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah seandainya Ismail kecil kita itu atau harta benda yang kita miliki dihadapkan pada pilihan seperti yang dialami Nabi Ibrahim, apakah kita bisa bersikap yang sama seperti Nabi Ibrahim, yaitu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada harta benda yang kita miliki. Tentu kita semuanya berharap bahwa semangat kurban itu akan menjadikan kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari apapun termasuk harta benda yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah proses pendidikan yang hebat yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Ismail, sehingga menjadikan putra beliau menjadi anak yang soleh. Tentu Nabi Ismail besar menjadi soleh bukan semata-mata karena putra seorang nabi, tetapi karena kerja keras yang tidak kenal lelah dari Nabi Ibrahim untuk mewujudkan cita-cita memiliki keturunan yang soleh. Sebagaimana doa beliau yang tertuang dalam Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang putra yang termasuk orang-orang yang saleh. Untuk itu semangat Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya ini harus kita teladani.
sehingga di antara kita akan muncul generasi-generasi baru layaknya Nabi Ismail. Tentu ini akan menjadi tantangan yang sangat besar, akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi para orang tua untuk bisa melahirkan Ismail yang baru. Memiliki harapan yang baik tidak cukup dengan pencapaiannya hanya dengan doa, karena setiap kita harus berjuang bersama agar kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron nggih Ustaz nggih. Syukron saya syukron. Alhamdulillah waktu banget sambuni lho. Tinggal kasane aja ya. Kadang kedata. Ora yo ning padane dan padane ya kesulitan Pak. Anu kok kelas itu. Oh, gimana gitu. Anu nomornya Pak RT sih. Kelas simpen wong lo pas itu. Ya sebentar Pak, benar ini. Lagi nomornya mawon di DP Pak RT kan bu. Kok mau ada nomor gini? Lagi tulis sangat lah. Bener kan ini siapa deh? Ayo ya. Sip. Siapa namanya? Di? Diva. Ayo. Pak, kau tanam ya. Ayo, pasane akeh. Wis tak ngene iki kan kebarengan karo iki, Pak.